Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kami juga menyambut Bapak Saudara yang ada di rumah atau yang menyaksikan secara live streaming. Kami menyambut selamat beribadah bersama dengan kita bersama-sama untuk hari ini. Apakah ada Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita? Nggak ada. Semuanya jemaat yang diberkati Tuhan. Semua sehat? Puji Tuhan. Bapak Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mulai ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini, dan bahkan jemaat-Mu duduk diam untuk menyaksikan secara live streaming di rumah juga. Bukan secara kebetulan Tuhan, tetapi semua oleh karena kemurahan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara live streaming, biarlah benar-benar hati kami berpaut dan fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah hanya Engkau menjadi pusat penyembahan kami, menjadi pusat ibadah kami, menjadi pusat perhatian kami, sehingga kami boleh diberkati Tuhan. Sehingga kehadiran kami bukannya sekedar rutinitas, tetapi kami datang karena kami mengasihi Engkau. Sehingga kami boleh keluar dari ruangan ini, selesai ibadah hari ini, kami ada perubahan dalam hidup ini, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nanti. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat, yang boleh Tuhan pakai untuk boleh melayani Engkau pada pagi hari ini, biarlah semuanya ditolong, diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah ketika pujian kami naikkan, nama Tuhan dipermuliakan, firman Tuhan ditaburkan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di hati kami, bekerja di jiwa kami, dan bekerja di pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah pada minggu hari ini, 7 Februari 2021, minggu pertama di bulan Februari, dengan tema kasih yang tak pernah berakhir. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita memuji dan menyembah kepada Dia. Saya mengundang semuanya untuk berdiri. Kita dikenali karena kasih Kristus, dan karena kasih Kristus kita boleh ada untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita akan menaikkan nyanyian pujian nomor 171. Kita dikenali karena kasih Kristus. Kita pujikan bait 1 sampai 3. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus, dan semua
Semoga pulihlah kesatuan yang tulus, kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali. Bait kedua, mari jalan bersama. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Kehadiran Tuhan di mana-mana beritakan. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali. Musik memuji Tuhan. Dengan bahu-membahu, mari kita bekerja bersama. Dengan bahu-membahu bekerjalah kita. Dengan bahu-membahu bekerjalah kita. Kita saling menghormati dan saling menjaga. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali. Karena kasih kita dikenali terus. Karena kasih kita dikenali terus. Karena kasih Tuhan, kita ada di dunia ini. Kita mengasihi sesama kita. Dan pada pagi hari ini, kita pun akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 156, Tuhan menuntun hidupku. Kita akan menyanyikan bait 1 dan bait 3. Tuhan menuntun hidup. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Puas dengan kehendakmu, sebab Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ketika kami sadar bahwa kami manusia berdosa. Kami merindukan uluran Tuhan yang penuh kasih sayang, mendampingi perjalanan hidup kami yang penuh dengan berbagai problem kehidupan. Engkau memberikan ketenangan di dalam setiap jiwa kami karena tangan-Mu menuntun kami, memegang kami dengan kekuatan seutuhnya, dan mengantar kami menuju kemenangan yang abadi. Siapkan hati kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib Tuhan, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan Engkau teguhkan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bukan keluar dari kedagingan, tapi semata-mata karena Roh Kudus yang menuntunnya. Kami siap untuk mendengarkan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, saya menyapa Bapak Ibu ya. Pada kesempatan pagi ini mari kita buka Alkitab kita ya dari Roma pasal 8. Kita mengangkat sebuah tema, bulan ini adalah kasih yang tak pernah berakhir. Roma pasal 8, kita baca ayat 31 sampai 39. Surat Roma pasal 8, ayat 31 sampai 39. Saya mengajak jemaat yang ada dalam ruangan ini untuk bangkit berdiri, dan kita akan baca bersama. Di bawah perikop keyakinan iman. Roma pasal 8, 31 sampai dengan 39. Kita mulai 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kasihnya tidak pernah berakhir. Kenapa ini diangkat di dalam bulan ini? Agar kita jemaat pengikut Kristus mendapat kekuatan baru ketika kita mengalami sebuah permasalahan hidup. Tentunya ketika kita menghadapi pandemi yang tidak pernah kunjung berakhir. Banyak orang yang mati, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mengalami kekecewaan hidup, banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan tragis gara-gara putus asa.
Tetapi pada kesempatan kali ini, di bulan ini saya mengangkat tema kepada Bapak Ibu sekalian, agar hidup kita diarahkan kembali kepada satu pribadi yang mengasihi kita dengan kasih kekal. Bahkan kasihnya selalu baru tiap pagi, amin. Itu kasih Kristus. Kasih pasangan kita, kasih keluarga kita, kasih orang terdekat kita terbatas, tapi kasihnya Kristus tidak terbatas. Amin. Oleh karenanya maka, itu perlu kita angkat tema itu, supaya memberikan motivasi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, supaya diberikan motivasi hidup untuk menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara kitab Roma atau surat Roma, pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, di sana Paulus menyampaikan bahwa manusia telah berdosa. Tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang baik, di dalam dunia ini semua berdosa. Kemudian, tentunya ada akibat daripada perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, yaitu maut. Dan pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Kita diingatkan kembali bagaimana Allah menyelamatkan manusia bukan karena perbuatan baik, bukan karena mengikuti hukum Taurat, tetapi karena beriman kepada Yesus Kristus. Nah, orang yang sudah percaya Yesus itu dibenarkan di hadapan Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya. Sehingga ketika dia mengalami penderitaan di dalam dunia ini, itu dikuatkan oleh karena karya Roh Kudus yang telah tinggal di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada pengharapan, ada sukacita, dan ada pemeliharaan Allah yang sempurna. Ketika kita beranjak, ketika kita mulai membaca pasal yang ke-8 ayat 31, sebab itu apa yang akan kita katakan? Kata sebab itu seolah-olah merangkum semuanya. Merangkum apa yang dirangkum? Pasal 5 sampai dengan pasal yang 8. Kalau Allah telah membenarkan, kalau Allah telah menganugerai keselamatan, kalau Roh Kudus telah ada di dalam diri kita, sekalipun kita mengalami penderitaan, tapi Roh Kudus membantu kita berdoa, mendoakan kita anak-anaknya. Lalu kita mengalami pengharapan, mendapatkan suatu pengharapan di dalam kekekalan Allah. Semuanya telah dilakukan oleh Allah. Itu bukti kasih Allah yang telah diuraikan oleh Paulus dalam pasal 5 sampai pasal yang ke-8 itu. Kalau itu semua sudah dinyatakan oleh Allah kepada setiap orang percaya, kemudian ayat yang ke-31 berbunyi, sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Sudah dikerjakan oleh Allah. Di dalam diri kita, anugerah keselamatan sudah diberikan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengangkat tema, kasih Allah yang tak berkesudahan. Artinya dari kekekalan, hingga sampai kekekalan, tidak pernah putus kasih Allah. Sekalipun dibatasi dengan segala sesuatu yang terbatas di bumi ini. Di sini ada kasih Allah kekal. Di sini ada dunia dari keciptaan sampai akhir. Kemudian di sana ada kekekalan lagi. Jadi kekekalan hingga kekekalan. Allah memiliki master plan bagi manusia ciptaannya. Apa itu Pak yang dilakukan Allah? Saudara, kita bisa melihat ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ada konsep pilihan Allah. Allah memilih kita. Bahkan Alkitab ditulis oleh Paulus di kitab Efesus. Pasal yang pertama dia katakan bahwa kapan Allah memilih kita? Ayat 4 berkata, sebelum dunia dijadikan. Mari kita berlogika bahwa Allah itu memilih sebelum dunia ini ada. Oleh karena itu bagian dari master plan kekekalan Allah. Ketika manusia dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Manusia belum ada, dunia belum ada,
konsep rancangan Allah kekekalan sudah diadakan di sana. Oleh karenanya maka ketika Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa sebelum dunia dijadikan, kamu dipilih. Untuk apa dipilih? Supaya kamu kudus dan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itu goalnya. Nah, oleh karenanya maka ketika kita diizinkan hidup di dalam bumi yang terbatas ini, di mana kita mulai jatuh dalam dosa yang diwariskan oleh Adam pertama yang mematikan, namun Adam kedua memberikan kehidupan, yaitu Kristus. Kita ditata ulang kehancuran karakter ilahi kita yang ada di dalam diri kita. Semenjak penciptaan itu ditata ulang oleh kematian Kristus agar kita menjadi serupa. Dan akhirnya nanti kita akan bersama dia di dalam kekekalan. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan bahwa sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Seperti apa kasih Allah yang tak berkesudahan itu? Yang pertama, kasih Allah yang tak berkesudahan adalah kasih Allah yang memihak. Kasih Allah yang tak berkesudahan adalah kasih Allah yang memihak. Mari kita berlogika, lucu, dan ini bisa digugat. Kalau seseorang yang telah jatuh di dalam dosa, yang melakukan sebuah kesalahan, kemudian dipihak, kemudian dimenangkan perkaranya, bisa nggak kira-kira kemungkinan digugat di pengadilan? Bisa. Pak Hakim tidak adil, wong dia mengalami kesalahan kok dimenangkan. Akhirnya gugatannya bisa terjadi. Paulus menyinggung, ya, karena apa? Latar belakang orang-orang Yahudi waktu itu ini berbicara tentang pengadilan di mana yang dialami oleh Paulus. Paulus waktu itu sempat diadili, tapi Paulus naik banding. Pengadilan tertinggi, ya, di pemerintahan Yahudi itu di hadapan kaisar. Ketika Paulus merasa tidak terima dijatuhi hukuman, dia naik banding kepada kaisar. Dan apa yang terjadi ketika kaisar mengatakan apa yang dia putuskan, maka itu harus dikerjakan dan dilakukan dan harus diteratam. Karena apa? Di atas kaisar tidak ada lagi. Pengadilan di Indonesia itu dari pengadilan yang terendah kepada yang tertinggi. Dan yang paling tinggi itu pengadilan, kalau saya tidak salah ya, Mahkamah Agung. Kalau sudah Mahkamah Agung, tok, selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan Allah oleh karena kasihnya itu, kasihnya Allah itu memihak. Kenapa memihak? Orang berdosa kok dipihak? Saya mau kasih tahu, di sana letaknya kedaulatan. Allah berdaulat. Allah pencipta langit dan bumi. Kasihnya ditunjukkan di dalam keperpihakan terhadap orang berdosa. Manusia yang berdosa itu dipeluk oleh kasih Allah agar manusia ini boleh menjadi seperti yang Allah harapkan. Pasal 1 sampai pasal 3 manusia berdosa. Tapi ada kasih karunia. Pasal 6 ayat 23 di kitab Roma. Upah dosa memang maut. Tapi ada kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya ketika hukum Taurat tidak mampu, sehingga hadirlah kasih karunia yang memampukan manusia berdosa itu mendapat anugerah keselamatan. Kalau pihak Allah memilih orang berdosa, kalau Allah menentukan orang berdosa untuk diselamatkan, itu otoritas Allah. Itu kehendak Allah. Sehingga ketika itu Rasul Paulus menulis, siapa yang akan melawan kita?
Siapa yang akan menggugat pilihannya Allah? Kalau Allah di pihak kita, kalau Allah memihak kita. Nanti akan ditulis oleh Paulus di ayat-ayat berikutnya, apapun itu. Mengucap syukurlah kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara di pihak orang yang benar. Roma pasal 5, kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Bukan karena perbuatan, tetapi oleh karena iman kepada Kristus. Kita bersyukur karena Allah menjadikan kita benar. Bukan karena kita orang benar, tetapi benar karena kita beriman kepada Kristus. Dan konsep pemilihan Allah menguatkan kita kembali yang seperti tadi saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Oleh sebab itu, apa yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Ketika Allah telah melakukan kewenangannya, telah melakukan otoritasnya, telah melakukan kedaulatannya terhadap manusia berdosa yang dipihak oleh Allah tadi, maka tidak ada yang dapat melawan. Tidak ada yang mampu menggugat dan menjatuhkan kita. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Sekalipun musuh-musuh kita tangguh untuk melawan kita, tetapi tidak mampu. Kenapa? Jika Allah di pihak kita. Ada perlawanan nanti di dalam ayat-ayat terakhir. Ada perlawanan. Ada ancaman, ada musuh, bahkan sampai kematian kita, karena ada kata-kata pedang, itu ancaman, itu kematian. Tapi perhatikan kalimat-kalimat yang nanti Paulus akan sampaikan kepada kita. Yang memberikan kita adalah sebuah kepastian, keyakinan penuh, ketika tindakan Allah itu dilakukan, maka kita terproteksi sampai kekal. Amin. Terproteksi hidup kita oleh karya Allah itu sampai kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasihnya memproteksi hidup kita, kasihnya beserta kita. Kapan itu? Ya tadi, semenjak dia memilih sebelum dunia dijadikan, semenjak dia menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus, dan semenjak dia mempersiapkan tempat yang mulia di dalam kekekalannya. Itu artinya kasih itu terus berkesinambungan, tidak ada putusnya dari kekal hingga kekal. Siapa yang tidak bangga menjadi anak Tuhan? Siapa yang tidak mau lebih setia lagi kalau melihat konsep seperti ini? Siapa yang tidak mau lebih sungguh-sungguh lagi mengiring, mengikut, mempermuliakan, mengagungkan nama Dia kalau melihat master plan Allah dalam kehidupan setiap kita orang percaya? Ketika kita main-main menjadi orang Kristen, ketika kita asal-asalan menjadi anak-anak Tuhan, maka saya pastikan hati Tuhan bisa terluka. Ketika kita masih memakai topeng sebagai orang percaya, mengaku orang percaya, tetapi masih bertopeng, masih bersembunyi di balik topeng itu, saya pastikan Allah akan berduka. Kasihnya yang tak berakhir itu memihak saudara dan saya sebagai orang berdosa. Yang kedua, kasihnya yang tak berakhir itu tak sayangkan anaknya. Next. Betul? Oke, tak sayangkan anaknya.
ayat 32. Ini masih berbicara tentang siapa yang akan melawan, siapa yang akan menuduh, siapa yang akan menggugat. Paulus jelaskan di dalam ayat ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengeronikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yang mampu menggugat hanya Yesus. Yang sanggup, yang mampu menggugat hanya Yesus, yang punya kuasa untuk menghukum, untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati. Itu satu-satunya ya Yesus. Oleh karenanya, maka ketika kita diperhadapkan bahwa Yesus adalah yang berhak menggugat, tetapi di dalam tulisan ini Paulus menjelaskan, yang berhak menggugat saja, dia sudah memihak kepada kita. Mana mungkin kita bisa tergugat? Mana mungkin kita bisa dijatuhkan? Mana mungkin kita bisa direbut? Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Kata Alkitab. Saudara, ketika engkau beriman, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, ada sebuah jaminan kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang seharusnya kita tergugat karena orang berdosa, harusnya dapat hukuman. Tetapi tidak dilakukan itu. Kasih Allah yang tak sayangkan anaknya, perhatikan baik-baik. Kelihatannya Paulus saat menulis ini diingatkan kembali kepada Kejadian pasal 12 berkenaan dengan pengorbanan Abraham yang mengorbankan anaknya, anak satu-satunya yang dia kasihi, yang Allah berikan kepadanya, diminta. Dan oleh karena iman Abraham, kerelaan itu muncul, ketulusan itu muncul, sekalipun mungkin kedagingannya meneteskan air mata dan tidak tega harus menyembelih anaknya. Tetapi pengorbanan anak satu-satunya, dan ini sama, digenapi di dalam diri Kristus. Satu-satunya Allah korbankan anaknya sendiri. Ketika Kristus harus disalib di atas kayu salib, itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang dikerjakan secara totalitas. Tanpa ada sanggahan, tanpa ada protes, tanpa ada jawaban-jawaban, dia siap melakukannya itu. Saya mau beritahu, Kristus disalib karena dia menggantikan posisi kita. Yesus disalib karena menggantikan posisi kita menerima murka Allah. Sehingga penyalipan itu terjadi. Sehingga penyalipan itu tidak boleh dielakkan. Saudara dan saya di pihaknya Allah, di pihaknya, di hadapan Allah mengalami pembenaran. Karena pengorbanan Kristus. Apakah enggak luar biasanya kedudukan kita sebagai orang percaya? Kalau kita kembalikan dengan kasih, konteks kita berbicara dengan kasih, penyalipan itu wujud kasih Allah. Dan wujud murka Allah ataupun keadilan Allah. Ketika Yesus harus disalib, menanggung murka Allah, itu adalah sebuah keadilan, di mana manusia seharusnya yang perlu disalib dan dihukum. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka keadilan Allah dinyatakan melalui hukuman itu. Tetapi di balik hukuman itu, ada juga kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan anaknya, sehingga hanya oleh karena pengorbanan anaknya, manusia terampuni dosanya. Karena itu anugerah, karena itu kasih karunia yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu,
Kasih yang tak terbatas, kasih yang kekal, kasih yang abadi adalah kasih yang memihak kita sebagai orang berdosa agar kita diselamatkan. Kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang tak pernah berakhir adalah di mana Allah merelakan anaknya sendiri untuk menanggung dosa kita. Sebelum dunia dijadikan, kasih Allah dinyatakan melalui konsep pilihan. Setelah dunia dijadikan, manusia jatuh dalam dosa, Allah datang sendiri dengan caranya sendiri melalui pengorbanan anaknya. Ini luar biasa. Ya. Penyerahan anak sebagai bukti kasih Allah yang sempurna. Allah demi kepentingan kita tidak sayangkan anaknya. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, next, yang terakhir. Kasih Allah yang tidak berkesudahan itu kekal dan tak tergugat oleh apapun. Mari kita lihat, saudaraku, ayat 33. Ayat 33 berbunyi demikian, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat luar biasa. Paulus menutup tulisannya di pasal yang ke-8, ayat 33 sampai 39, ya. Ini menarik banget. Kalau kita baca, ada 4 poin di sini. Ya. Adakah musuh yang akan berhasil mengalahkan kita? Tidak ada. Karena Allah di pihak kita. Itu ayat yang ke-31. Kemudian ayat yang ke-32. Ya, ayat yang ke-32. Adakah penggugat yang mengajukan gugatan untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah telah membenarkan kita melalui pengorbanan Kristus. Luar biasa nih kata Paulus. Ya. Kemudian berikutnya mari kita lihat di dalam ayat berikutnya. Adakah pendakwa yang bisa berhasil untuk menjatuhkan hukuman terhadap kita? Tidak bisa. Tidak ada. Karena apa? Karena Yesus selalu berada di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia punya otoritas. Dia punya otoritas. Segala kuasa di surga dan di bumi dan di surga itu sudah berada di tangan Yesus. Oleh karenanya tidak bisa menjatuhkan hukuman dan mendakwa kita. Enggak bisa. Lalu mari kita lihat ayat yang ke-35. Ini menarik banget ini. Ya. Adakah orang atau keadaan yang berhasil memisahkan kita dari kasih Allah? Paulus tulis, orang maupun keadaan apapun. Mari kita lihat ayat 35, saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan itu mencelakakan. Penindasan. Kesesakan itu juga bisa. Penganiayaan itu bisa terjadi. Kelaparan nggak bisa makan, itu bisa terjadi. Tantangan-tantangan ini menimpa hidup kita. Ketelanjangan, bahaya, bahkan sampai kematian pedang yang membunuh kita. Dan kita mungkin mati. Dan Allah berkata, kamu tidak perlu takut dengan orang yang hanya bisa membunuh tubuh, menjadikan kita mati. Tapi takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita. Saudara, sekalipun toh kita mengalami kematian oleh karena penderitaan, itu sebuah pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam kekekalan bersama Allah. Dan itu tidak perlu kita takutkan. Karena kita sudah diklaim oleh Allah melalui kasih yang kekal, tidak bisa kita dipisahkan oleh kasih Kristus itu. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah dengan otoritas yang diberikan oleh Bapa.
Dia akan menyatu dengan kita. Luar biasa. Luar biasa. Keberadaan kita sebagai orang percaya luar biasa. Dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Baik itu penindasan, baik itu kesesakan, baik itu penganiayaan, baik itu kelaparan, ketelanjangan, bahaya ataupun pedang. Tidak bisa memisahkan kasih Kristus terhadap kita setiap orang percaya. Walaupun ayat 36 kutipan dari PL. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Penderitaannya sudah luar biasa, seperti domba tinggal disembelih saja. Artinya apa? Tidak punya kekuatan. Karena tantangan, karena tekanan, karena ancaman. Tapi Paulus menulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Ingat, kemenangan kita bukan karena kita, tetapi oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa Dia? Allah di dalam Yesus. Kasih-Nya dari kekal hingga kekal. Kita akan mengalami kemenangan. Di dunia diproteksi kita, dijaga, dilindungi. Bahkan malaikat dikirimkan untuk menjaga kita. Bahkan Roh Kudus ketika kita sudah tidak mampu lagi berkata-kata karena beban penderitaan permasalahan, tapi Roh Kudus masih berdoa dan mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, kata Alkitab. Artinya apa? Wow, kasih-Nya Tuhan luar biasa. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Pertama, berbanggalah menjadi pengikut Kristus. Jangan cengeng. Karena perjalanan hidup kita tidak pernah terlepas dari pemeliharaan Allah. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya punya masalah hidup, kenapa engkau tidak peduli? Tuhan, saya punya problem dalam hidupku, mengapa engkau tidak mau tahu? Coba kita peka. Kadang-kadang pergumulan hidup itu membentuk kita agar karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin? Kita dibentuk melalui pergumulan hidup, melalui ujian demi ujian, agar kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Itu cara Allah. Kita tidak bisa menyalahkan Allah. Apapun yang Allah lakukan tidak pernah salah. Hanya tanggapan manusia saja yang berlebihan. Kalau kita mengalami permasalahan, nggak ada ujung pangkalnya misalnya, nggak ada jalan keluar segera, orang lain disalahkan, gereja bisa disalahkan, Tuhan juga bisa disalahkan. Coba saudara, mungkinkah itu merupakan suatu alat Allah untuk membentuk karakter kita agar menjadi serupa dengan karakter Kristus? Atau kita diingatkan kembali kepada pasal 8 ayat sebelumnya, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk kebaikan kita. Pak Pendeta, kalau sakitku nggak sembuh-sembuh, apa itu untuk kebaikan kita? Analisa. Apa yang Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa? Apa yang Tuhan mau? Mungkinkah dengan cara itu saudara sering berlutut dan memuji meninggikan nama Tuhan? Mungkin kalau saudara gagah perkasa, saudara kerja terus, nggak ada waktu untuk Tuhan. Dan Tuhan kasih kesempatan agar engkau semakin dekat. Bisa kemungkinan terjadi, bukan? Atau di kantor kita sedang mengalami problem, atau di mana saja kita sedang mengalami permasalahan, itu mungkin kita sedang dibentuk karakter kita sebagaimana ayat Alkitab, agar kita menjadi serupa dengan anaknya. Mari kita renungkan kasih Allah yang kekal. Mari kita renungkan kasih Allah yang tak pernah berakhir. Jalani hidup dengan tegak, dengan senyum, dengan kepastian. Allahku tidak akan pernah meninggalkan aku. Bahkan tangan kanannya megangku dan menuntunku berjalan menuju kepada kemenangan, kekekalan di dalam kerajaan surga. Sudah jaminan kita, amin. Sudah jaminan kita, amin. Sudah yang kita harapkan, pasti amin. Tidak usah takut dengan kematian, tidak usah takut dengan kelaparan, tidak usah takut dengan pedang, apapun itu yang hanya bisa membunuh tubuh kita. Kematian itu pintu gerbang memasuki kekekalan di dalam kerajaan Allah. Luar biasa.
kasih-Nya tidak akan pernah berakhir. Kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur. Karena Tuhan baik, bahwasanya kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pujian ini akan dinaikkan sebagai respon kita untuk mengaminkan firman Allah ini. Bahwa program Allah, master plan Allah dalam kekekalan itu akan digenapi. Dan saudara sedang dikerjakan itu. Dikerjakan di tengah-tengah hidup kita. Jangan pernah putus asa. Haleluya. Sangat besar anugerah-Nya yang telah ku alami. Sesaat aku dulu kalah, selamatlah ku ini. Oleh anugerah hilanglah, amin, segala takutku. Betapa indah anugerah memberi berkat restu. Bait ketiga. Sering bahaya dan cerah mengancam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu selamat ke surgaku tuju. Kita tunduk kepala. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian mengucap syukur atas karya Allah di dalam Kristus, di dalam hidup saudara. Silakan saudara bersyukur secara pribadi. Setelah saudara mendengarkan kebenaran firman Allah, bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah memihak kita orang berdosa, bagaimana Allah mengorbankan anak kesayangan satu-satunya, dan bagaimana Allah memproteksi kita dengan sekuatnya, sehingga tanpa ada satupun yang mampu menggugat kita. Saudara adalah pemenang-pemenang di dalam imanmu kepada Kristus. Jalani kehidupan kekristenan saudara dengan sepenuh hatimu. Takutlah akan Tuhan. Terus puji dan tinggikan nama Dia. Jangan cengeng menjalani kehidupan sekalipun penuh dengan tantangan. Ini hanya aksesoris dalam kehidupan duniawi. Yang paling hakiki adalah persekutuan kita dengan Dia sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami boleh berdiri di ruangan ini. Kami boleh menyembah Tuhan hari ini. Bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih. Biarlah kami semakin cinta Yesus, semakin sungguh-sungguh mengasihi dan mempermuliakan-Mu. Hidup kami adalah hidup oleh karena anugerah. Biarlah melalui hidup kami, nama Kristus dipermuliakan. Orang boleh mendengar bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat.
dan mereka boleh meresponimu dan membuka hati untukmu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita akan melihat pengumuman ataupun warta gereja dalam minggu ini. Minggu depan tanggal 14 Februari ya, ibadah kita baik secara langsung maupun live streaming ya, dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Artinus Tela Umbanua. Silahkan jemaat untuk hadir dan konfirmasi juga. Ya, sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan satu keluarga boleh dikumpulkan di rumah bagi yang mengikuti live streaming. Ya, kalau mau diantar ke kantor juga bisa, ya. Kalau ditransfer juga bisa, nanti akan ada, ya, petunjuk-petunjuknya. Kantor buka setiap jam 8 sampai jam 16. Lanjut. Ya, silahkan Bapak Ibu juga bisa mentransfer ke nomor rekening BCA, ya. Nomor rekeningnya tertera di atas di layar kaca dan atas nama saya sendiri atau Lorencia Agnes. Juga saudara bisa memakai scan barcode, ya, QRIS. Ada beberapa kemudahan dan bank-bank yang tertera di layar kaca. Bapak Ibu dipermudah ya untuk memberikan persembahan. Ya, seluruh sidang jemaat diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gereja Baptis Indonesia, gabungan Gereja Baptis Indonesia sudah membentuk Satgas Nasional. Kemarin kami rapat baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, tujuannya adalah mengakomodir yang di daerah-daerah ketika atau jika ada anggota jemaat ataupun anggota gereja yang kena COVID-19 untuk menolong mereka kerjasama dengan pemerintah daerah. Tentunya protokol kesehatan itu penting dan dihimbau untuk kita memakai protokol kesehatan dengan 5M dan VDC. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Silakan membangun misbah doa bersama keluarga setiap hari jam 21. Dan akan ada tambahan pokok doa ya dari Satgas Covid. Nanti akan ada nama-nama hamba Tuhan, anggota jemaat seluruh Indonesia. Gereja kita yang sedang mengalami sakit akan di-sharekan oleh tim doa nasional, yaitu diprakarsai oleh WBI nasional ya. Tadi malam sudah kemarin sore kita sudah merapat, kemudian untuk terus diupdate setiap hari supaya jika yang sudah sembuh tidak harus dicantumkan kembali. Terus ya, saya atas nama Gembala Sidang dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat untuk saudara kita Cornelius Ivan Filbert, sarjana komunikasi ya, atau ya Eskom, yang sudah diwisuda tentunya. Saudara Ivan, selamat ya, engkau telah memperoleh gelar sarjana, dan biarlah Tuhan akan memakai dan memberkatimu, diberkati selalu. Yang berulang tahun Bapak Effendi ya, tanggal 5 Februari kemarin ya, selamat berulang tahun Pak Effendi dan Tuhan memberkati. Kemudian Ibu Maria Suramini ya, selamat berulang tahun juga tanggal 7 Februari hari ini ya. Tuhan memberkati Ibu. Dan 7 Februari Bapak Nathanael Kurniadi hari ini juga selamat berulang tahun, selamat dan sukses panjang umur. Ada juga Ibu Mariani tanggal 7 hari ini juga. Banyak juga yang berulang tahun hari ini ya. Selamat berulang tahun Ibu dan Tuhan memberkati. Selamat berulang tahun tanggal 9 Februari Ibu Emi Teresia. Ya, panjang umur, sehat dan diberkati selalu. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah warta gereja kita. Mari kita akhiri di dalam doa. Jemaat yang di rumah, mari kita bersama-sama berdoa. Yang di ruangan ini kita bangkit berdiri, kita akan bersyafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, anugerah dan kasih-Mu. Engkau telah memberkati ibadah sampai usai.
Terima kasih saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami bersyukur mereka panjang umur, diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan yang terindah adalah kehidupan yang disertai dengan Yesus. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau dalam kehidupan mereka, biarlah mereka terus mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara kami Ivan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Jakarta. Biarlah Tuhan memberkati, supaya Tuhan memakai dan menolong dia mempergunakan ilmunya untuk kebaikan masyarakat dan untuk pengembangan diri. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat baik di rumah maupun di ruangan ini. Biarlah mereka yang setia memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kami tahu Tuhan, apa yang mereka tabur dengan sukacita, mereka akan menuai dengan sukacita. Apa yang mereka tabur dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati, Tuhan juga akan memberkati secara berlimpah. Kami percaya di masa pandemi mereka tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang sedang buka usaha mungkin agak berkurang usahanya oleh karena dampak COVID. Kami doakan biarlah Tuhan angkat mereka sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Sekalipun ada pengurangan, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih, berkati seluruh rakyat Indonesia agar mentaati peraturan pemerintah di dalam menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa untuk Pak Presiden, berikan kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa ini untuk lebih baik. Kami juga berdoa untuk tim kesehatan yang terus berjuang untuk memerangi maupun menanggulangi maupun mengobati COVID-19 yang telah menyerang banyak masyarakat, di mana rumah sakit penuh oleh karena pasien yang kena COVID. Kami doakan biarlah tim kesehatan yang berada di garda depan tetap sabar, kuat dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami telah kehilangan tokoh yang luar biasa, Dr. Arnold, yang telah Engkau panggil. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan. Dan sebentar lagi setelah kami menyelesaikan ibadah, kami akan mengikuti pembekalan. Bagaimana cara kami memberitakan Injil? Bagaimana cara kami menyampaikan kabar baik? Biarlah Tuhan memberkati kami. Pilihkan orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, punya hati untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, punya hati untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga kami boleh tinggal di ruangan ini untuk mengikuti pembekalan tersebut. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menolong, sehingga kami semua boleh termotivasi, terdorong, dan kami boleh terlibat di dalam pelayanan itu, sehingga banyak orang diselamatkan oleh karena pemberitaan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu kepada Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Pulanglah dengan damai sejahtera, jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Biarlah kasih setia Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu yang ingin mengikuti pembekalan PI, silakan untuk tinggal. Tuhan memberkati.